Pembelajaran homeschooling edisi Ramadan KB TKIT Al-Uswah Singosari, Malang. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Guru. Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, untuk hari ini kisahnya masih bersambung dengan kisah yang kemarin ya. Kalau kemarin kita berkisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam, dan hari ini Bu Guru akan berkisah tentang Nabi Ilyasa alaihissalam. Kenapa kok dikatakan bersambung? Sebab Nabi Ilyasa dikenal sebagai penerus dari ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa juga dikenal sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Diingat ya teman-teman, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa adalah dua orang yang berbeda dengan nama yang hampir sama. Dan selanjutnya, ayo kita sama-sama melihat dan mendengar kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Selamat menyaksikan. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Silsilah Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyas menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyas alaihissalam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyas alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, maka Nabi Ilyas mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Dan nyatanya tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini, kecuali seorang pemuda bernama Basyar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Basyar saat menjadi raja pengganti, ia mendapatkan gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli,
semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah, teman-teman, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, itu tadi kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Dan ternyata Nabi Ilyasa alaihi salam adalah seorang raja yang akhirnya digantikan oleh Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan silakan teman-teman menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Pertanyaannya, apa yang dimasukkan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam ke dalam sumber mata air? Sudah, itu saja pertanyaan dari Bu Guru. Dan Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.